Jadi sampai sekarang memang tidak boleh bunyi ada gong-gong ya Bu ya? Memang tidak boleh. Kan dulu pernah toh Mas di sini ada orang nanggap drama itu. Iya. Kan semua satu keluarga meninggal semua. Satu keluarga. Oke. Sekarang kalau mau punya hajatan jangan menggo Madura jak nangge jerenan, jak nangge janger. Napa Pak? Kula ngeten. Gak entuk nggantung egong. Oh, jadi wilayah sini ini ndak diperbolehkan untuk menggantung gongnya Bu ya? Wah, hanya sebatas wilayah ini aja. Ada sebuah tempat di mana dunia modern seolah kehilangan suaranya. Di ujung timur Pulau Jawa, di Desa Taman Sari, Kabupaten Banyuwangi, ada sebuah kampung keramat yang memilih jalan sunyi sebagai nafas hidupnya. Kampung ini bernama Ledoan. Di sini alam tidak sekedar tumbuh, ia mendengarkan. Tanah tidak sekedar dipijak, ia mengingat setiap janji leluhur. Kawan-kawan, petualang Kang Zen. Video petualangan hari ini saya sedang berada di sebuah perkampungan keramat yang berada di wilayah Tegal Sari nih teman-teman. Bu, kampung ini bernama Kampung Ledoan. Ini berada di Desa Taman Sari, Kabupaten Banyuwangi teman-teman. Mitos yang beredar di kalangan masyarakat sini bahwa di wilayah ini tidak boleh ada bunyi-bunyian gong atau gong-gong yang digantung teman-teman. Kayak kalau janger itu kan bunyi-bunyian seperti itu kan kalau di wilayah kita sepertinya diperbolehkan ya. Tapi kalau di wilayah sini itu mitosnya dilarang. Tapi kita tanyakan langsung, kita keliling-keliling ke wilayah kampung ini, kita tanya ke warga setempat mengenai mitos itu. Benarkah apa yang menjadi mitos masyarakat sini? Yuk kita ikuti petualangan saya. Selamat menyaksikan, salam satu jiwa. Sejak puluhan tahun lalu, sebuah batas gaib telah digariskan di kampung ini. Sebuah sumpah tak tertulis yang diwariskan dari darah ke darah, dari generasi ke generasi. Aturannya sederhana, namun mutlak. Jangan ada suara gong. Jadi dahulu di sini nih merupakan sebelum banyak rumah-rumah, apa ya? Kalau Taman Sari itu mitosnya kayak dunia janger itu pusatnya teman-teman. Kayaknya ada satu rumah yang sangat bagus ya teman-teman. Informasinya ini milik orang Kalibaru nih teman-teman. Wah, ini kayaknya ada. Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf mengganggu, saya ini masuk ke Desa Taman Sari ya Bu ya. Betul ini Kampung Ledoan? betul. Bu, mitos yang pernah saya dengar bahwa kampung ini tidak boleh ada bunyi gong. Betul ya Bu ya? Wow, kenapa itu Bu? Kok bisa seperti itu? Orang di sini ya Mas, katanya memang dari leluhurnya memang nggak boleh. Tidak boleh ya? Pernah ada orang yang mencoba untuk melanggar mitos itu? Dulu itu pernah ada, terus orangnya itu nggak lama kemudian meninggal. Wow, si tuan rumahnya itu. Iya, yang punya hajat itu meninggal. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi Nggak ada yang berani lagi sampai detik ini. sampai detik ini. Wow. Ini hanya untuk seluruh Taman Sari apa khusus wilayah ini aja Bu? Khusus wilayah ini saja. Ledoan ini saja ya? Iya. Siap. Jadi agak ngeri juga ya Bu ya? Iya. Tapi kalau untuk dokumentasi sepertinya tidak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa, nggak masalah. Siap. Oh jenengan ini rumah jenengan? Oke. Wah huniannya enak ini. Bu saya tak izin tak keliling-keliling rumah kampung jenengan nggih. Nggih. Monggo juga tak izin di-upload di media sosial saya. Iya. Adik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tanah keramat ini, gong adalah pantangan terbesar. Getaran perunggu, tabuhan gamelan, atau bunyi-bunyian yang menyerupainya adalah hal yang terlarang. Bagi masyarakat setempat, gong bukan sekedar alat musik. Ia adalah pemanggil getaran yang mampu mengoyak selimut tipis antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Kesunyian di kampung ini adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada para penjaga bumi yang tak terlihat. Sayang sekali. Sepi adalah bahasa mereka. Kampung yang seindah ini mempunyai mitos yang sangat luar biasa teman-teman. Dan warga di sini tidak ada yang berani melanggar mitos itu. Khawatir kejadian yang tidak diinginkan itu bisa terjadi teman-teman. Oh, sudah bagus-bagus semua ya.
Namun manusia seringkali diuji oleh rasa tinggi hati. Dongeng masa lalu kerap dianggap angin lalu oleh jiwa-jiwa yang mengagungkan logika di atas rasa hormat. Hingga suatu hari, lembar sejarah kelam itu tertulis. Larangan itu dilanggar, suara yang paling ditakuti itu akhirnya mengudara, menggelegar, memecah kesucian langit kampung Ledoan, dan merusak keheningan yang telah dijaga puluhan tahun lalu. Gema gong itu berbunyi, bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai lonceng kematian bagi sang pelanggar adat. Nah teman-teman, ini saya sedang berada di salah satu rumah warga setempat yang memang ada di Ledoan ini. Coba kita masuk, kita tanya mitos-mitos tentang kampung ini teman-teman. Nah, assalamualaikum Ibu. Sehat hari ini Bude? Ya alhamdulillah sehat. Berantakan tempatnya. Berantakan Mas. Punten, nggih sekula Jainul saking Kalibaru. Bu, Kalibaru punti Mas. kula Kalibaru kulon. Begini Bu, saya itu Kalau mau punya hajatan jangan menggawa Madura jek nangge mak jerenan, jek nangge janger. Napa Pak kula ngeten. Gak entuk nggantung egong. oh jadi wilayah sini ini ndak diperbolehkan untuk menggantung gong ya Bu ya. Wah hanya sebatas wilayah ini aja. Pokoknya setaman cari gini. Oh setaman Sari ini ya Bu. Ya enggak mana Barat, tapi cari Barat balik jalan. desa itu ke sana kan. Enggak apa. Enggak balik Barat desa jalan kan ini, enggak Mas. apa-apa. Oh. Daerah sini pokoknya dari Dari masjid ya Pak, Masjid itu ya? Pak. Daerah sana Mas. enggak Dari boleh masjid juga ke ya. sana Terus. pokoknya. Masjid ke selatan enggak ada. Oke. Sejak dulu memang enggak boleh ya. Sampai sekarang ini ya. Iya, enggak boleh. Nah, sekarang Kalau- belum ada yang berani. Belum ada yang berani ya. Enggak Pak, ada ya? yang berani. Mungkin dulu mungkin ada, Mas. Dia di situ di sebelahnya sungai tapi agak ke sana di sawah toh. Dia mujangnya jarana. Langsung dia punya hajat toh, mantenan gitu. Langsung enggak ada orangnya. Langsung Meninggal gulung dunia. tikar lah kemana nggak tahu sudah. Dijual terus semuanya. Terlalu banyak hutang langsung. Langsung kehidupannya langsung down ya Bu ya. Iya langsung. Mungkin teko Terai gak oleh Pak, terai ini. Langsung. Dan ini sudah turun temurun ya Bu ya dari. Iya, ini. Makanya orang-orang hati-hati di sini. Kalau orkes kan nggak ada anunya. Oh kan ada gongnya ya Bu ya. Jadi khusus kalau gong saja. Agung saja. Kalau orkes itu masih bisa. Kalau pakai gong tuh memang tidak bisa. Tidak diperbolehkan ya Bu Tidak ya. diperbolehkan. Itu dia teman-teman, karena beliau memang sudah asli penduduk sini yang sudah sudah lama di sini berarti jenengan Bude ya. Kalau saya nih tahun berapa ya dulu sini nih Mas? Mas. Wah asli sini ya Bude ya. Saya iya kemarin tuh kan saya dapat dari orang Papua dulu yang tinggal di Ya, sini. itu keponakan saya Mas. Ponakan jenengan nggih. Iya Minarno. Oh, jadi gini pas nyampe Kang di Taman Sari itu ada kampung Ledoan. Coba jenengan telusuri mitosnya gimana. Disuruh nyari namanya jenengan itu. Nggih. Oh, kebetulan Itu ini pas keponakan ada saya. keponakan Bapak ketemu jenengan. nggak nggih. barusan, Teman? Apa Bu? Bapak ketemu ke sini. Nah, Pade, Bude, selain dari mitos tidak boleh ada bunyi gong di kampung ini, mitosnya apa lagi yang belum diketahui, banyak diketahui? Belum tahu juga. Hanya gong itu ya yang Iya, tidak di sini. diperbolehkan ya Saya Bude. desanya di sini semua itu. Begitu. Diperingati sama orang tua saya. Mm-mm. Tapi dalam Takutnya kalau bulan-bulan suro kayak gini ada ritual khusus atau apa di tempat ini? oh nanti ada arah-arahan suruhan. Wara-araan Iya, suruhan. suruhan tapi di balai desa sana. Oh di balai desa ya Bude ya. Iya, tapi di balai desa sekarang jalan. sudah kumpul kan? Dari Nggih, Polean. barusan Polean saya sana lewat. nanti. Barusan saya lewat sudah banyak mobil itu. Nah, Oh itu. iya, di situ. Sudah siap berarti ya. Iya, jam 10 jalan itu. Jam 10. Oh, ini sudah setengah 11. Setengah 11. Setengah 11. Ngumpulnya mungkin jam 10 nanti. Iya, nggak paling tahu ngumpulnya jam- jalan jam berapa. Enak nih Kun. Jadi Enak kan? bisa Polean. dikatakan Iya, nang Polean. kampung ini kampung keramat ya Bude. Enggak tahu. Popon nih. Kampung keramat itu nanti. Golek. Bude, saya tak izin pamit. Loh. Saya mau keliling-keliling dulu. Belum minum dulu kok. Sudah, terima kasih. Mitos tak pernah ingkar janji jika ia ditantang.
Tak lama setelah gema itu surut, petaka datang tanpa mengetuk pintu. Sang pelanggar adat jatuh, raga yang membangkang itu mendadak kaku, menjemput maut dalam kesunyian yang kembali mencekam. Ia pulang ke pelukan bumi, menyisakan duka sekaligus pembuktian yang tak terbantahkan. Niki keliling-keliling damel video Oh iya. Kampung Ledokan. Oh nggih Nggih. niki kampung Ledokan. Kampung Ledokan nggih. Nggih. Niki informasinya ndak boleh ada gong. Gong itu apa? Gong kayak Oh bunyi-bunyian iya itu ya? iya. Merasa sejak dulu Mas memang kalau di Taman Sari Ledokan itu memang enggak boleh. Ndak boleh ya. Nggih. Wah, keramat berarti kampungnya. Kan dulu katanya Iya, Pak. orang tua di sini tuh ada apa itu namanya? Sunan apa gitu loh Mas. Dulu di sini. Oh, ada makamnya ya Bu ya kayaknya ya. Dulu masih belum di itu, masih belum di apa? Di Tegal. Di Tegal. Iya, masih keramat kan di sana itu dulu. Orang mana yang nggak datang di dulu Mas? Mesti didatangi ya Bu ya. Iya, tapi kalau sekarang sudah berapa tahun ini nggak ada yang datang. Sudah ada yang datang sudah. Nggih. Kalau dulu memang keramat orang dari mana aja. Datang. Iya. Sana tuh tempatnya di anu tuh mobil-mobil apa di tempatnya di atas sana. Apa namanya tuh? Kok lupa makamnya tuh namanya. Astah ya Bu ya. Kalau orang Madura. Katanya itu loh apanya tuh. Petilasan. Iya. Oh, petilasannya ya Bu. Dulu memang ada masih. Jadi sampai sekarang memang nggak boleh bunyi ada gong-gong ya Bu ya. Memang enggak boleh. Kan dulu pernah toh Mas di sini ada orang nanggap drama itu. Iya. Kan semua satu keluarga meninggal semua. Satu keluarga. Oke. Sekarang 3 cucunya, satu yang namanya Sumiati itu. Tapi sampai sekarang nggak berani. Warga-warga sini Iya, enggak ada berani saya. Kelipet sini ya Bu. Iya. Cuma kalau ada apa itu elektron gitu nggak masalah. Karena nggak ada gongnya. Nggak ada. Pokoknya yang ada gongnya tuh nggak boleh. Kan kayak lodro, Iya. kayak jange itu kan nggak boleh. Kan? Jaranan apa Jaranan itu? itu. Iya. Mas dari mana saya? Saya kali baru Bu. Kali baru. Jualan kerupuk ini ya. Mungkin kalau ada orang besar, kan nggak ada ya diem Mas. Ini pesannya 6. Pesan 6 kali. Asli orang sini ya Bu ya. Memang hasil terus. Kerjaannya Ya jualan Buruh. gini. buru rumput untuk ini rumahnya beliau. Dan paringi sehat. Amin amin Ini amin. ada sedikit rezeki buat jenengan. Monggo pindah. Udah nggih. Monggo mohon dari aku. Sedikit buat jenengan. Semoga Hapunten. nemonkan kata nggih. Nggih. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Nggih, amin. Itu dia teman-teman sedikit. Jadi pernah ada kejadian yang mengharuskan memaksa membunyikan ketika dunia semua. Mbak Bude. Mari. Tragedi itu pun menjadi prasasti yang membeku di ingatan setiap warga. Kampung Keramat di Taman Sari ini kini telah kembali ke fitrahnya, menjadi penjaga kesunyian yang abadi. Kejadian itu mengingatkan kita yang masih bernafas bahwa di atas tanah ini kita hanyalah tamu. Dan sebagai tamu, ada pintu yang tak boleh diketuk, ada suara yang tak boleh dibangunkan. Sebab di kampung ini, adat bukanlah sebuah belenggu, melainkan cara manusia mencintai buminya. Dan terkadang, suara terbaik untuk mendengarkan semesta adalah dengan tidak bersuara sama sekali. Saya Petualang Kang Zain dari ujung timur Pulau Jawa, Kabupaten Banyuwangi. Sampai jumpa di petualangan saya selanjutnya. Nah, akan tetapi kalau selain gong bunyi-bunyian, pokok selain gong lah teman-teman, itu diperbolehkan ada di bunyi di kampung ini teman-teman. Hanya gong toh. Wow, itulah sekelumit tentang misteri di kampung Keramat yang ada di Taman Sari ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan setiap tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan penonton setia Petualang Kang Zain. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.